Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Triana Vena Dewi dengan NIM 21085510066. Hari ini saya akan membahas salah satu alat laboratorium yaitu Erlenmeyer. Apa itu Erlenmeyer? Erlenmeyer merupakan salah satu alat laboratorium yang terbuat dari gelas boroksilikat. Erlenmeyer ini biasanya digunakan di tempat larutan yang dititrasi dalam analisa volumetri. Bentuknya mirip gelas beker, tetapi pada Erlenmeyer memiliki leher sempit dengan keuntungan untuk mengurangi penguapan zat cair dalam pemanasan dan menghindari tumpah ketika dalam proses pengadukan. Serta pada sisi luar Erlenmeyer terdapat skala yang menunjukkan perkiraan. Perkenalkan, nama saya Maria Esmeralda Elvira Ngedoreo dengan NIM 21085510075. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah bagian stereotip gelas kimia. Labu jenis ini diberi nama sesuai dengan nama penemunya, yakni Richard August Carl Emil Erlenmeyer, yang juga dikenal sebagai Emil Erlenmeyer. Emil Erlenmeyer lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1825 di Taunusstein, Jerman. Beliau adalah seorang kimiawan berkebangsaan Jerman. Erlenmeyer adalah seorang kimiawan Jerman yang terkenal karena penemuan tabung gelas yang menyandang namanya. Dia juga adalah orang pertama yang mensintesis beberapa senyawa organik seperti tirosin, guanidin, kreatin, dan kreatinin. Pada tahun 1880, ia menguraikan aturan Erlenmeyer yang menyatakan bahwa semua alkohol di mana kelompok hidroksil yang melekat langsung ke atom karbon berikatan ganda akan menjadi aldehid atau keton. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ipuldo Niko Janarta Putra dengan NIM 21085510071. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi dari Erlenmeyer. Erlenmeyer atau dikenal juga dengan Albu Erlenmeyer adalah salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Ada beberapa fungsi Erlenmeyer di dalam penggunaannya di laboratorium. Fungsinya mencakup yang pertama itu adalah untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa. Yang kedua, untuk mencampur berbagai bahan komposisi media. Yang ketiga, untuk menampung zat kimia dan bentuk cair hingga padat. Dan keempat, menjadi tempat untuk melakukan titrasi bahan. Dan yang terakhir adalah menjadi tempat kultivasi mikroba dalam kultur cair. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Igedyu Distira Paramandam dengan NIM akhir 62 izin untuk melanjutkan terkait penjelasan apa sih perbedaan antara Erlenmeyer dan juga gelas-gelas lainnya yang ada di laboratorium. Nah, seperti yang kita ketahui, gelas ini sering digunakan sebagai tempat untuk menampung larutan ataupun untuk titrasi bahan kimia yang dapat menampung zat sediaan cair. Nah, walaupun berfungsi sebagai gelas, yang membedakan gelas Erlenmeyer dan juga gelas-gelas lainnya adalah kita tidak disarankan untuk menggunakan gelas ini sebagai gelas pengukuran. Nah, kenapa? Karena walaupun terdapat skala pengukuran di dinding kaca dari gelas Erlenmeyer, namun keakuratan dari skala pengukuran tersebut bisa dikatakan kurang baik, sehingga akan sedikit kurang akurat apabila digunakan untuk mengukur sediaan cair. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari Erlenmeyer. Saat ini ada dua jenis Erlenmeyer, yakni yang pertama Erlenmeyer dengan tutup asa dan juga Erlenmeyer tanpa tutup asa. Jadi, ada dua jenis gelas yang Erlenmeyer yang sering kali digunakan di laboratorium. Nah, keduanya sama-sama dapat digunakan untuk menjalankan beberapa fungsi yang telah diberikan atau dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk gambar pertama yaitu Erlenmeyer dengan tutup asa. Biasanya digunakan untuk titrasi dengan pengocokan yang lebih kuat. Kemudian dapat dihubungkan juga dengan alat destilasi, alat ekstraksi, dan juga alat-alat laboratorium lainnya. Sebaliknya, untuk gambar kedua yaitu Erlenmeyer tanpa tutup asa, lebih difungsikan untuk titrasi dengan pengocokan yang lemah, hingga
sedikit sedang. Itulah mengapa walau tanpa tutup basah, Erlenmeyer tersebut dapat digunakan dalam proses pengocokan. Nah, Erlenmeyer juga tersedia dalam beberapa ukuran volume. Ukuran yang paling umum digunakan adalah ukuran 250 ml dan juga 500 ml. Namun, jika diurutkan seperti pada gambar, ukuran volume gelas ini terdiri dari 50 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml hingga 2000 ml sebagai kapasitas Erlenmeyer yang paling besar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menjelaskan mengenai cara penggunaan Erlenmeyer, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Prastiwitana ya, dengan NIM 2108551051. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai cara penggunaan Erlenmeyer yang baik dan benar. Langkah pertama yang dapat dilakukan yakni tambahkan zat terlarut ke dalam labu Erlenmeyer tersebut. Kemudian tambahkan juga pelarut secukupnya untuk melarutkan zat terlarut. Lalu dilanjutkan dengan tambahkan pelarut sampai mendekati garis yang ditandai pada labu volumetrik. Gunakan pipet untuk mengisi labu tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan meniskus larutan dan garis kelurusan pada labu untuk menentukan titik akhir. Lalu dilanjutkan dengan tempatkan sumbat labu volumetrik ke dalam labu volumetrik untuk penutupnya. Dan langkah yang terakhir yakni balikan labu untuk mencampur larutan secara menyeluruh. Baik, pemaparan materi dari kelompok C1. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.